Harga beda 1 juta, mending beli iPhone 15 yang lebih baru atau iPhone 14 Pro yang udah berumur 1 tahun. Gua tahu banyak banget di antara kalian yang masih bingung untuk beli di antara kedua HP ini. Jadi gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu dan langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Dalam segi spesifikasi kedua HP ini sama persis, menggunakan chipset Apple A16 Bionic Chip, RAM-nya 6GB, dan storage pilihannya dimulai dari 128GB. Tapi untuk angka tuh memang ada selisih 50 ribuan yang tentu nggak ngefek. Jadi ketika gue main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 FPS di kedua HP ini, menurut gue performanya sama persis. Kestabilan FPS-nya bagus, kalau misalkan suhu udah mulai panas baru berasa ada stutter, tapi itu jarang, dan ini sangat-sangat playable. Cuma memang ada dua perbedaan. Di iPhone 14 Pro itu support 120 FPS, jadi gerakannya bisa berasa lebih mulus lagi ngikutin refresh rate layar. Kedua, suhu layar di bagian iPhone 15 tuh lebih panas 0,9 derajat, walaupun di bagian belakangnya sama persis di 41,4 derajat ketika dipakai main 1 jam di kondisi ruangan non-AC. Sedangkan untuk Mobile Legends, keduanya ya sama persis sih, cuma bedanya lagi-lagi di iPhone 14 Pro bisa support refresh rate ultra, jadi ya tentunya berasa lebih mulus. Dan untuk performa render editing di kedua HP ini sama bagusnya, sama lancarnya, jadi gue prediksi kedua HP ini masih bisa diandalkan sampai 4 tahun mendatang dalam segi performanya. Sengebut itu, bukan main. Untuk konfigurasi kamera memang seri Pro itu pasti terbaik karena ada lensa telefoto dan di lensa ultrawide-nya ada sensor autofocus. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto makro, ya tentu bisa lebih bagus dan bisa dapat objeknya lebih dekat dengan detail yang lebih tajam ketimbang iPhone 15 yang nggak bisa foto jarak deket-deket banget. Ya, focal distance-nya masih terbatas, tapi ini masih lebih bagus, lebih reliable ketimbang di primary lens-nya iPhone 14 Pro. Padahal memang sama-sama menggunakan resolusi 48 megapiksel. Tapi kalau misalkan kalian tanya, kok bisa beda? Jawabannya ya karena beda sensor. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight ketika gue set photographic styles-nya sama persis dengan foto bersebelahan, hasilnya dalam segi kondisi daylight hasil foto secara keseluruhan kasat mata emang kelihatan sama persis. Tapi di beberapa kondisi cahaya kalau super terik ada perbedaan warna saturasi di mana iPhone 14 Pro itu bisa lebih naik dan ketika foto menghadap matahari backlight itu punya kualitas dynamic range yang lebih ngangkat ketimbang iPhone 15 biasa. Sedangkan untuk hasil foto di kondisi kurang cahaya, kurang lebih mirip, hanya aja waktu pengambilan auto night mode-nya itu iPhone 14 Pro lebih sebentar, jadi kontrasnya memang terlihat kurang angkat, walaupun dalam segi tingkat ketajaman, warna overall sama persis. Jadi menurut gua kualitas fotonya ini bagus di kedua HP, hanya aja lagi-lagi iPhone 14 Pro lebih fleksibel karena ada 3 lensa. Oh ya, ada satu fitur killer yang cuma tersedia di iPhone 15 series, yaitu sekarang ketika kalian pengen foto orang tanpa menyalain fitur portrait mode, semua hasil foto bisa ditambahin efek bokeh background. Jadi sangat fleksibel, sedangkan iPhone 14 Pro nggak bisa. Tapi perlu kalian perhatikan, untuk di iPhone 15 harus terdapat icon F kayak gini dulu, baru bisa diubah-ubah setelah processingnya. Jadi mantep banget. Oke guys, jadi ini dia contoh kualitas video di kondisi daylight atau ya sore hari sambil jalan biasa. Gimana dalam segi kestabilan? Karena si iPhone 14 Pro menggunakan sensor shift optical yang versi kedua, sedangkan iPhone 15 menggunakan yang versi pertama. Mana yang lebih bagus? Menurut gue sih dalam segi kualitas gambar sih highlightnya mirip, detailnya mirip, dynamic range-nya sedikit lebih bagus di 14 Pro. Dan untuk kualitas mic coba kalian komen di bawah karena gue lagi sambil jalan. Dan ketika gue pindah ke lensa ultrawide, dua-duanya sama-sama stabil, mulus, gak ada kendala. Sedangkan ini hasil video di kondisi malam hari. Dalam segi highlight, kontras gue ngerasa di 14 Pro itu kelihatan lebih bagus. Dan untuk flare, nih 15 gue ngerasa ini lebih minim, gak terlalu agresif. Dan ketika gue record di lensa ultrawide barulah kelihatan jomplang. Karena di 15 itu lebih redup, nggak kelihatan yang terlalu bagus kayak si 14 Pro yang lebih ngangkat highlightnya, kontras, dan dalam segi detailnya pun juga kelihatan lebih tajam untuk lensa ultrawide. Tapi untuk kualitas mic dan kestabilan, coba komen di bawah guys. Kita tes lari ya.
Desain layar iPhone 15 dan 14 Pro ini sama persis. Ya, menggunakan notch Dynamic Island yang sangat intuitif untuk bolak-balik aplikasi, jadi music player, dan bahkan menurut mata gue punya bezel yang sama tipisnya, dan tentu ukurannya sama di 6,1 inch. Lanjut, ngomongin soal kualitas layar Super Retina XDR display menurut gua sama persis di kedua HP ini. Ya, pasang video bersebelahan dengan adaptive brightness, kontras, saturasi, dan segi ketajamannya pun sama persisnya, sama bagusnya, nggak ada komplain. Bahkan, dalam segi peak brightness-nya pun bisa support sampai 2000 nits, jadi sangat aman kalau misalkan mau dipakai di kondisi outdoor. Tapi ada dua hal yang bikin iPhone 14 Pro itu lebih unggul. Pertama, support refresh rate 120Hz atau ProMotion yang bikin animasi tentu lebih mulus ketimbang 60Hz. Dan kedua, tersedia fitur Always On Display buat ngecek jam, notifikasi, tanggal tanpa harus pegang HP-nya. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah kedua fitur tersebut sangat-sangat berguna? Ya menurut gue sih berguna, bisa jadi deal breaker kalau misalkan nggak ada. Tapinya, kalau misalkan kalian takut layar burn-in karena always on display dan pengen menghemat baterai karena support di 60Hz aja, ya jelas ini bukan jadi opsi yang terlalu deal breaker sih. Jadi tinggal dicocokin sesuai kebutuhan kalian. Tapi dalam segi fitur-fitur lain kayak haptic touch tersedia, night shift, true tone, dan ketahanan layarnya pun sama menggunakan ceramic shield display yang tentu belum ada screen protector. Jadi pastikan beli tempered glass biar tambah ekstra proteksi karena kaca bisa pecah juga guys. Dalam segi bahan material tentu yang Pro itu pasti lebih bagus dan lebih premium. Yes, di iPhone 14 Pro ini framenya menggunakan stainless steel yang mengkilat kece dan back covernya menggunakan kaca asli plus finishing frosted glass. Satu sisi, di iPhone 15 itu punya finishing yang bikin benar-benar PW karena nggak harus sering-sering bersihin sidik jari, bobotnya lebih ringan, dan di sekitar pinggir-pinggirnya ada lengkungan jadi nggak lancip banget. Jujur, menurut gua stainless steel itu cuma enak dilihat doang. Begitu kalian pakai, bakalan berasa kecewa karena harus sering-sering lap sidik jari dan gampang baret. Ya sebenarnya ini preferensi sih. Dan ngomongin soal desain, ini Apple bro, simple banget. Cuman ada logo Apple, terus di bagian kameranya mau 2 boba atau 3 boba, tinggal pilih aja. Bahkan sampai ke fitur IP68-nya pun sama persis, bisa tahan di kedalaman air 6 meter selama 30 menit. Tapi ya again, jangan dilakukan secara sengaja. Oh iya, ada satu hal yang bikin iPhone 15 tuh lebih unggul di bagian body, yaitu ketika kalau misalkan kalian gak sengaja jatuhin HP ini dan rusak di back cover, ya bisa langsung back covernya doang aja yang diganti, gak perlu keseluruhan cangkangnya kayak di iPhone 14 Pro. Jadi ya costnya lebih murah. Dengan segala fitur yang ada, gimana soal ketahanan baterainya? Apakah iPhone 15 lebih awet atau iPhone 14 Pro? Well, disclaimer, yang ini nggak bisa jadi patokan secara valid karena untuk iPhone 14 Pro ini udah gue pakai 1 tahun, jadi otomatis battery health-nya berkurang 9% dan untuk kapasitas mAh-nya ini sedikit lebih kecil dibanding iPhone 15. Tapi supaya kalian bisa dapet gambarannya gimana, oke langsung aja ketika gue pakai kedua HP ini bersamaan untuk main game yang sama dengan settingan yang sama, koneksinya sama, nonton YouTube, scroll Instagram, TikTok, semuanya dengan ruangan yang sama pun, hasilnya iPhone 15 bisa lebih awet sampai 36 menit lebih lama ketimbang iPhone 14 Pro. Gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Coba komen di bawah. Lanjut, ngomongin soal charging, lagi-lagi iPhone 15 lebih unggul karena pertama, dalam segi portnya menggunakan USB Type-C cuy, jadi lebih universal. Walaupun memang speednya masih di USB 2.0, tapi at least gak perlu ribet-ribet kalau misalkan lupa bawa lightning cable kayak di iPhone 14 Pro. Dan ketika gue coba nge-charge dari angka 5-100% dengan brick charger yang sama, hasilnya iPhone 15 bisa sedikit lebih ngebut ketimbang iPhone 14 Pro. Dan FYI, ada satu hal yang gue kurang suka sih, yaitu di semua iPhone 15 series sekarang tersedia cycle count kayak di MacBook. Jadi ya, battery health bisa disuntik, yang ini susah dimanipulasi. Fitur-fitur essential di kedua HP ini sama persis. Ada dual 5G support eSIM, koneksi Wi-Fi 6, haptic vibration berasa premium, NFC-nya bisa kebuka third party apps, untuk unlock yang menggunakan Face ID dengan performa yang sama cepat, plus bisa di-unlock dalam keadaan landscape, dan speakernya pun juga menggunakan stereo dengan penempatan yang sama.
Tapinya, dalam segi kualitas suara menurut gua iPhone 14 Pro ini lebih berbobot, lebih berasa ngisi aja ketimbang di iPhone 15. Memang dalam segi tingkat volumenya ini bisa sedikit lebih kencang, tapi menurut gua lebih sember aja sih. Dan untuk port jack 3.5 tentu nggak ada. Tapi lagi-lagi, karena iPhone 15 udah pakai Type-C ya, dongle-nya pun juga lebih universal sih. Dalam segi software, iPhone 15 udah menggunakan iOS 17 pre-install, sedangkan iPhone 14 Pro mesti diupdate ke versi terbaru dulu. Tapi menurut analisa sotoy gua, untuk jaminan software iOS di kedua HP ini harusnya sama persis secara menggunakan hardware yang sama. Jadi ya masih panjang lah ya, 4-5 kali lagi. Dan ngomongin soal fitur-fitur sama persis, termasuk ketika kalian pengen AirDrop pun juga punya efek yang bagus. Seperti yang bisa kalian lihat, satisfying banget walaupun memang agak risih kalau misalkan kalian pakai dua iPhone, ditempelin nggak sengaja AirDrop-nya itu selalu kepancing. Jadi make sure dimatiin Bluetooth-nya kalau misalkan nggak pengen ke trigger otomatis kalau kalian pakai dua iPhone dideketin kayak gini. Oke, kesimpulan dari gua, iPhone manapun yang kalian beli gak akan nyesel karena punya performa yang sama ngebutnya, fitur-fiturnya sama karena menggunakan iOS, videonya stabil, dan Instastory Direct pun lancar, mulus. Tapi ya gue sendiri akan pilih iPhone 14 Pro karena tentu yang dikasih bahkan lebih bagus secara ada tagline Pro. Ya gue langsung aja kasih tunjuk kelebihan masing-masing kedua HP ini, jadi tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian karena nanti kalian juga yang pakai dan itu duit-duit kalian. So thank you for watching. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.